Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang mau saya kirim dan ada beberapa orderan yang masih pending ya. Jadi buat Anda yang order, harap bersabar ya. Order yang tipe Automax ya, Automax DC, H11, H4 DC, ada lagi H11 DC untuk Honda Brio. Jadi harap bersabar ya, karena kenapa, barangnya eh, masih di distributor ya. Saya belum terima barangnya, jadi barang masih di distributor. Tapi saya harap agak bersabar ya, supaya kita juga segera mau mengirimkan ya. Selalu saya bilang kalau ada orderan masuk kita akan segera kirim, tapi barangnya belum saya terima dari distributor, jadi agak ke pending distributornya. Juga yang Pro 7 juga pada kosong kata barangnya ya, ketahan di bea cukai katanya seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Jadi stok saya pada habis ya, belum masuk. Yang Automax saya berusaha kirimkan besok paling telat ya. Malam ini kita akan kirimkan juga, jadi nanti sore saya dapat barangnya akan kita kirimkan ya. Jadi ada H4 DC orderan di Bukalapak, belum saya kirimkan. H11 DC ada 2 set juga belum dikirimkan. Harap sabar ya. Nah, ini orderan yang masuk pagi ini. Terima kasih untuk Bapak XXX gitu ya. Saya nggak hafal namanya ya. Jadi ini adalah tipe Cooper Belt ya, di order untuk motor Ninja RR ya. Ninja RR 2 tak. Saya rekomenkan pakai tipe ini, kenapa? Ya pakai Krila seperti biasa, tipe sorotan atas bawah. Kita sudah bikin dia full adjustable ya. Putar, putar, putar kanan kiri, bebas maju mundur bisa ya. Kiri kanan maju mundur sangat bisa ya. Dan ini barang original ya. Barang original gampang Anda bedakannya, ini menggunakan heat cooper pipe ya, bisa dilihat di sini. Ya, di tengah sini ada heat cooper pipe-nya ya. Jadi kalau orang awam mungkin bisa saja tertipu ya. Dia hanya menggunakan tembaga atau heat cooper pipe ya. Ini punya saya versi heat cooper pipe, dan ini ada dua macam ya. Anda bisa lihat di review video saya sebelumnya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ingat, Anda silakan tonton ya. Jadi ini low beamnya sekitar 14 watt, memang nggak terlalu besar, nggak terlalu ekstrim, tapi di kemudian hari jika Anda mau di-upgrade bisa, kita tinggal ganti driver ya. Chipnya tidak usah diganti karena sudah Cree USA ya. Ya, driver kita akan coba nyalakan ya. H4 ya, common positif, common negatif bisa ya. Low beamnya lumayan ya, 14 watt, dan dia stabil ya, nggak ngedrop ya. Ini high beamnya 21 22 totalnya. Jadi total, jadi kalau low beam 14-an, high beam 22. Ini tipe sorotan atas bawah ya. Tipe sorotan atas bawah, ini yang tipe untuk low beamnya, ini untuk chip untuk high beamnya ya. Low beam, high beam. Pada saat high beam, dua buah chip nyala ya. Low dan high nyala. Ini tipe sorotan atas bawah. Jangan lupa ya, untuk motor Ninja RR itu motor kan aslinya nggak pakai aki pun bisa jalan ya. Jadi aki itu harus terisi dengan baik ya. Cek air akinya ya. Kelistrikannya harus DC, jangan lupa ya. Motor 2 tak itu tidak stabil ya. Pengisian ke akinya ya, segala macam. Jadi ada resiko kemungkinan rusak di driver ya. Nah, kalau drivernya rusak, upgrade saja langsung ya. Upgrade menjadi yang full power gitu ya. Tapi kembali lagi ke aki harus sehat, karena motor 2 tak, saya ngomong terus terang, orang nggak pernah ngecek akinya ya. Nggak ada aki pun itu motor bakal jalan, karena dia tidak ada electric starter, dia cuma engkol gitu ya. Jadi kelistrikan kalau bener stabil, LED ini akan awet sekali. Tapi kalau kelistrikannya payah ya, driver kena ya. Driver kena, sebenarnya Anda bisa beli drivernya saja, atau ya pakai driver modifikasi custom ya. Jadi penting ya soal kelistrikan nih di motor 2 tak ini. Tapi kalau ini di order untuk Yamaha Vision, untuk Honda CB, untuk Bison, nah aman ya, karena asli bawaannya sudah DC ya.
Oke, nanti pemasangan ya, tinggal PNP pokoknya. Ini ada copper beltnya, dibaca di sini warningnya ya. Eh, ini orderan untuk motor ya. Nah ini orderan bohlam H7 untuk wuling. Untuk wuling ya, wuling ini pakai H7, mau Convero mau Cortez, tapi bukan Cortez yang versi atas ya. Untuk Almas juga, untuk yang Almas ya kalau nggak salah ya, fog lamp H7 ya. Jadi semua wuling H7, headlamp dan fog lamp yang proyektor, wuling Cortez juga yang headlamp, fog lamp juga H7 ya, tapi ya wulingnya bukan tipe wuling yang Corteznya, bukan tipe yang tinggi ya. Tapi kalau fog lamp semua H7. Untuk DFSK juga, jadi mobil-mobil Cungko, mobil-mobil Cina pakainya H7 ya. Ini kenapa saya rekomendasi tipe Kri ya, itulah saya sudah ngomong banyak panjang lebar ya, saya review secara cepat saja. Ininya bisa dilepas, pasang dulu ininya full adjustable ya. Full adjustable maju mundur, saya juga udah ada yang bagian dipapas sedikit. Saya papas ini sedikit supaya bolamnya bisa lebih maju ke depan ya. 30 watt 2500 lux ya. Bolam ini bukan salah satu, bolam ini termasuk salah satu yang terbaik, tapi memang dia ada lagi yang mungkin lebih bagus, tapi syarat bagusnya itu saya ulang ya, watt dan luxnya gede, dia stabil, tidak ngedrop, adjustable. Bonus chip bisa di replace kalau rusak ya, jadi rusak tidak dibuang ya. Terang sekali bro ya, 30 watt. Menurut testimoni sih tembus hujan ya, tapi soal tembus hujan atau tidak adalah tergantung juga kaca film mobil Anda, tergantung juga mata Anda, tergantung juga lingkungan. Lingkungan ini dalam arti hujannya seberapa besar kita juga tidak bisa tahu ya. Jadi menurut testimoni yang sudah sih kelihatan gitu ya. Kalau saya sih jujur hujan masih kelihatan ya. Bahkan pak kabut pun waktu saya ke Bedugul ya di Bali touring masih kelihatan. Tapi ya itu tergantung mata, tiap-tiap mata orang, kaca film mobil orang ya, kabutnya seberapa tebal segala macam gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang pakai kaca film 60%, 80% di depan ya. Ada yang pakai 40%, ada yang macam-macam gitu ya. Oke, harganya murah bro, 1 juta lebih sedikit saja ya. 30 watt 2500 lux H7 ini diorder untuk wuling. Akan segera kita kirimkan ya. Hari ini juga kita kirimkan. Nah, ini satu lagi di order. Ada bagian yang kurang ya orderan ini. Jadi yang kurang itu adalah fog lampnya yang H11 Automatic DC. Jadi kita akan pending dulu ini untuk dikirim ya. Tapi kita sudah siapkan barangnya karena kurang H11 DC-nya ya. Jadi harap bersabar. Hari ini akan coba kita kirimkan ya, karena saya lagi nunggu kiriman Automatic DC-nya ya. Yang masuk dulu, yang sudah lengkap kita akan kirimkan hari ini ya. Jadi yang pending adalah ada H11 DC 2 set, H4 DC juga 1 set ya. Harap bersabar, terima kasih sudah menunggu. Jika Anda yang mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Satu hal lagi yang order ini Bapak ini adalah dia mewajibkan harus kaki tiganya ini adalah 80 cm 80 mili 0,8 cm ya. Jadi dia harus 0,8 cm ya, nggak boleh lebih. Ini ada Sigmat nih, nggak sampai 80 ya, nggak sampai 0,8 tuh. Jadi istilahnya bisa dipasang ya, karena dia request tidak boleh lebih dari 8, nggak sampai semua. Lihat yang H4 yang bener adalah ya segitu ya. Ini juga original H4 segitu juga ya, tuh nggak sampai, nggak lebih dari 0,8 cm ya, pasti dijamin bisa dipasang ya. Karena Bapak khawatir sekali katanya kalau lebih dari 8 nggak bisa dipasang ya. Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang masuk lagi untuk Pak Zulkarnain ya di Pekanbaru Riau. Untuk Innova 2014 baru saja saya selesai kalibrasi ya. Saya juga sudah bongkar, saya suntikan thermal pass, sudah ada bagian yang dipapas ya.
Tadi sore sebelumnya saya masang Avanza 2016. Terima kasih Bapak datang jauh-jauh ke Jelambar ya. Ini pemasangan nanti tinggal PNP saja ya. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlam. Untuk Innova hati-hati ya, depan penumpang itu mentok ke filter udara. Buka dulu 2 baut filter udara pakai kunci 12, geser dulu filter udaranya ke belakang ya. Jangan filter udaranya diem di situ kita kobok-kobok, rusak bro bohlam ya, hati-hati. Bohlam nyangkut ya, baret segala macam, mendingan kita bermain aman adalah filter udara kita mundurkan dulu ya. Untuk yang depan penumpang mentok di aki, jadi dudukan aki harus digeser dulu, apalagi Innovanya diesel ya, akinya besar 60 ampere, kemungkinan mentok gede ya. Innova common positif ya, terang sekali bro, 30 watt stabil, dual cooper PCB ya, kipasnya juga kencang ya, XHP 50 second generation 30 watt ya. Saya sudah sebutkan berulang-ulang kali ya, apa itu yang dimaksud bohlam bagus ya. Menurut saya adalah watt dan looksnya besar, stabil, bisa diservis, bisa disetting ya, disetel. Pertanyaannya adalah, Pak ini tembus hujan nggak? Menurut dari testimoni sih tembus hujan ya. Tembus atau tidaknya tergantung juga dari kita sendiri ya, mata kita sehat nggak, kaca mobilnya, kaca filmnya ya, lingkungannya, hujannya. Kebanyakan ya, kalau saya pakai lampu XHP 50 6000 Kelvin, pokoknya yang warnanya putih lah ya. Saya sudah pakai XHP 70 juga sudah coba, pakai XHP 50 juga sudah coba. Menurut saya sih tembus ya. Menurut saya tembus. Yang membuat tidak tembus itu pas pada saat hujan sebenarnya kaca mobil Anda sendiri ya. Apa penyebabnya kaca mobil Anda sendiri? Saya bilang adalah jamur kaca bro. Sebenarnya jamur kaca itu yang menyesatkan kita, diri kita sendiri ya, jamur kaca. Jadi karena hujan digosok pakai wiper nggak bersih ya. Itu yang kendala yang saya alami sebenarnya, bukan lampunya nggak tembus. Kalau lampu ini sih pasti saya jamin tembus ya. Yang menjadi masalah adalah jamur kaca atau kotoran di kaca, wiper kita nggak bagus ya, karetnya udah getes, karetnya udah nyapunya udah nggak bersih, dan kaca depan kita itu banyak kotoran sebenarnya ya, kotoran gas buang ya, jelaga dari mobil truk, asap gitu ya, jadi nempel. Dan hujan kita kan hujan asam ya, karena polusi di Jakarta itu besar sekali. Habis hujan sekali kaca kering begitu aja nempel tuh, banyak bercak-bercakan. Kebesokannya kena hujan lagi, Anda pakai wiper jalan malam, waduh nggak kelihatan ya. Nah, saran saya bersihkan secara rutin kaca depan mobil Anda ya. Kaca depan mobil Anda itu sebenarnya jadinya hujan nggak kelihatan ya. Kalau pakai LED ini sih saya bilang masih kelihatan. Yang membuat tidak kelihatan itu kacanya itu berjamur, berembun ya, apalagi ditambah sorotan dari depan, wah glare itu mata Anda ya. Saya pemakai mobil, saya juga mengalami, jadi saya tahu, saya bagikan tipsnya ya. Jamur kaca yang penting ya, jamur kaca itu harus dihilangkan pakai obatnya. Nah, obatnya ini juga bukan pakai obat sembarangan ya, hati-hati ya, harus bersihkan, hati-hati. Karet wiper itu juga harus diganti, nggak mahal kok, kalau nggak salah merek Bosch cuma berapa puluh ribu ya, ganti sepasang. Atau Anda bisa beli pisaunya tuh yang dibuang sedikit, tapi itu kalau udah getas karetnya percuma, Anda mendingan beli baru lah ya, yang frameless atau yang apa terserah, kaca supaya nyikatnya bersih gitu ya. Jadi permasalahan yang saya alami adalah saya ngomong apa adanya, kalau saya pakai LED ini tembus hujan. Yang membuat saya tidak tembus adalah gara-gara jamur kacanya itu. Jadi kaca kita kayak ada bintik-bintik gitu ya. Saya to the point, karena kemarin saya juga mengalami ya. Ternyata bukannya jamur kaca, bukannya karena LED-nya nggak tembus, tapi karena ada jamur kaca ya. Apalagi disorot dari lawan arah silau, jadi kacanya itu glare. Jadi kita nggak kelihatan, padahal lampunya mah tembus hujan gitu ya. Ya, cukup saya review secara cepat aja karena sudah banyak video ya saya bahas. Cree XHP second generation 4 chip, sorotan samping 30 watt, double cooper PCB. Satu hal lagi, saya mohon maaf ya, ada pengiriman yang terlambat karena menunggu Automax.
ya, menunggu produk Automax dari distributor ya. Automax DC, karena ada yang order sekalian headlamp dengan fog lamp. Nah, fog lampnya ini menggunakan Automax distributornya ngaret nih ya. Distributornya ngaret, jadi stok di saya kosong, jadi saya lagi nunggu stoknya dia ya. Jadi ada yang order H4DC, H11DC, H11DC, ini 3 ini belum saya bisa saya kirimkan ya. Bersabar, barangnya saya sudah terima, langsung saya kirimkan ya. Terima kasih.